Pertanyaan berikutnya, Bu Indah, jadi ada dua pertanyaan saya gabung sih. Jadi ada Mhm. yang satu ini anaknya SMP dan dia ngerasa ini anaknya cowok ya, dia si ayah ini ngerasa anaknya ini nggak terbuka sama ayahnya gitu. Dan Mhm. pertanyaan yang kedua yang menurut saya hampir mirip. Jadi si ayah ini ngaku sendiri kalau dia itu waktu mendidik awal itu kasar gitu ya. Mhm. Kasar, nggak tahu kasarnya ini gimana, entah secara verbal, secara fisik saya nggak tahu ya. Tapi akhirnya anak-anaknya sudah mulai besar, yang satu itu sudah mulai sebenarnya kuliah tapi dia nggak mau, tapi kerja, terus yang Mhm. satu mulai SMA. Nah, hampir kedua anaknya ini mulai bantah ke orang tuanya, apalagi yang nomor satu, dia pokoknya kalau ketemu sama ayahnya pasti apa ya, lebih banyak berantemnya, lebih banyak bantahnya kalau diberitahu sesuatu. Misalkan kerja dia punya apa namanya uang, terus uangnya itu dipakai untuk ya yang nggak perlu-perlulah Oh misalkan. ya. Maksudnya ayahnya kan oke lah kamu nggak kuliah nggak apa-apa kamu kerja tapi sebagian dikumpulkan atau gimana diatur kayak gitu. Gitu Bu Indah. Apa Mhm. yang dua orang ayah ini mesti lakukan ini untuk anak-anak mereka? Ya. Mungkin sebenarnya kita bisa kembali lagi, itu pentingnya peran seorang ayah dan Hmm, menjalin relasi dengan seorang anak itu dari kecil gitu. Fondasi pertama komunikasi itu saat anak-anak memang masih kecil. hmm, Ya, jadi nggak bisa tiba-tiba dari kecil kita nggak biasa ngajak anak-anak ngomong gitu ya. Kita nganggap anak kecil tuh nggak bisa diajak ngomong. Salah. Anak kecil tuh ah, justru bisa diajak ngomong. Cuma mereka mungkin nggak bisa ngomong sebanyak seperti yang kita mau. Tapi ya, mereka bisa paham kok yang kita omongin tuh mereka paham kok. Nah, kalau tiba-tiba kita mengharapkan seorang anak, apalagi remaja SMP itu kan masih masa puber, masa remaja, masuk masa remaja. Tiba-tiba orang tua minta dia cerita macam-macam gitu kan. Nah, pasti bagi bagi seorang remaja tuh bilang, ini siapa sih? Nggak pernah ada buat gue, tiba-tiba pengen tahu semua ah, buat dalam hidupku. ah, Ngapain gitu kan? Pasti mereka ngerasa ya orang tua ini jadi outside apa orang-orang luar gitu, nggak orang asing ya, orang serasa orang anak-anak asing. sekarang ngomongnya you are not in my circle gitu. Oh Jadi ya ya kamu ya, bukan di circleku, ngapain lu ke sini gitu ya kan. ya ya. Nah, jadi kalau udah terlanjur seperti ini gitu ya, mungkin nggak hanya seorang ayah, ibu juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Satu, jangan tiba-tiba nanya kayak orang interview, kayak orang integrasi. Jadi Ya, kalau jadi kalau sama anak-anak, mungkin kalau udah nggak biasa, terus tiba-tiba masuk begitu, ngobrolnya santai aja. ya. Cari momen di mana, cari momen atau ciptakan momen kedekatan itu dengan seorang anak. Cari tahu kesukaannya apa, lagi main apa sih, lagi main seru apa sih dia di teman-temannya gitu. Kamu main apa gitu. Mhm. Nah, main ML ya. Wah, ML, apa tuh ML gitu kan. Pasti papanya udah tahu pura-pura heboh aja gitu kan. Ya, ya, Bu Indah. Kalau yang ini Bu Indah, kalau apa anaknya sudah besar, yang satunya Mm-mm. itu mestinya kuliah, masa-masa kuliah, tapi dia nggak mau, dia kerja. Dan Oke. yang satu sudah SMA, jadi dia punya dua anak. Mm-mm. Hmm, Kalau sudah ada luka batin seperti itu, ya mm-mm. pasti itu ada luka. Pasti anak-anak merasa bahwa terluka oleh oleh uh, ayahnya dulu begitu. Hmm, Tapi saya apresiasi kalau ayahnya sadar kalau dia melakukan kesalahan. ya, Nah, itu ditunjukkan nggak ke anak-anak kalau nyesel? Dulu tuh hmm, kasar itu. Nah, itu tunjukin ke anak-anak. Mungkin turunin gengsinya dikit, gitu ya. Itu tadi sama kalau anaknya pulang gitu, tunjukin kalau kita nih sebagai orang tua sayang sama dia. Jangan diwawancara, tapi jangan dipaksa juga tiba-tiba harus terima kita sebagai orang tua yang dulu sempat menyakiti hatinya. Minta maaf. Tuh, cari oke, momen gitu di mana misalnya habis pulang kerja atau lagi santai-santai gitu ya. Papa bisa ngomong sebentar nggak gitu. Papa tuh sadar kalau papa itu dulu salah sama kalian waktu masih kecil. Papa minta maaf kalau udah ngelakuin sesuatu yang buat kalian terluka gitu. Itu harus diucapkan. Anak-anak harus tahu kalau ayahnya menyesal. Kadang-kadang anak-anak tuh nggak minta macam-macam sih. Denger ayahnya atau mamanya ngomong minta maaf tuh buat mereka tuh berharga banget. ya, Nah, setelah itu tunjukkan perubahan sikap. Yaitu sama seperti itu tadi. Kalau
dulunya kita orang tua ini sudah terlanjur menjadi orang asing dalam kehidupan seorang anak, jangan tiba-tiba maksa jadi orang di dalam lingkaran hidup mereka sekarang. Ya. Pelan-pelan gitu ya. Pak Rudi juga nggak suka dong kalau ditaksir cewek tiba-tiba dikejar, itu nggak suka kan? Ya sama, anak-anak juga gitu. Oke. Jadi kalau saya melihatnya sih sederhananya karena dulu ayahnya melukai anaknya, terus ya kalau bahasanya sekarang itu mungkin menolak gitu ya dari dia kecil atau jadi anaknya ini terluka gitu. Nah, untuk membalut atau apa ya, mengobati lukanya, ya si ayah harus menunjukkannya ya Bu Indah ya. Betul. Bahwa ayah menyesal, papa ini menyesal dulu kok dengan perbuatan ayah yang dulu. Terus ditunjukkan kalau memang si ayah ini berubah gitu. Betul. Pasti ada proses yang nggak tahu berapa lama sampai si anak ini juga bisa ikut, maksudnya ngerti lah juga bahwa Iya. ayahnya benar-benar menyesal dan ada bonding yang baik. Betul. Makanya parenting tadi itu kan dimulai dari dalam kandungan ya. Betul. Nah, kalau dalam kandungan aja sudah ada penolakan, ya si anak juga sudah ngerasa di jiwa dan badannya itu ada penolakan dari orang tua. Iya. Ya, ya semoga ini jadi manfaat yang besar sih Bu. Maksudnya kan berarti ada apa ya perbaikan-perbaikan di dalam keluarga-keluarga ya. Semoga ayah yang sudah sadar ini mau mengambil langkah demi langkah untuk anak-anaknya ini. Apalagi yang saya dengar kalau anak-anak mulai remaja itu bukan diomongin ya, tapi diajak Betul. ngobrol gitu ya. Iya. Oke. Iya, betul Pak Rudi. Ya. Itu kalau di sekolah kelihatan banget sebenarnya. Kalau di anak-anak SMA itu saya sama teman-teman guru nggak bisa. Kayak kemarin tuh waktu di sekolah pertama-tama kali setelah kembali tatap muka kan, semua anak tuh bawa HP. Terus ada perubahan aturan bahwa HP semua waktu pelajaran dikumpulin. Wah, yang protes nggak karu-karuan, banyak tuh. Ya. Nah, tapi sebenarnya kita lihat dulu nih, mereka tuh protes emang niatnya ngelawan guru atau sedang menyuarakan pikiran dan isi hati mereka dengan cara mungkin yang bagi kita ngerasa nggak punya aturan gitu ya. Nah, tapi ya tetap ketika mereka udah kelewatan, saya ingetin, kamu lagi ngomong sama Miss lo ya, sebagai guru, ngomongnya yang baik. Sampaikan pendapatmu dengan cara yang baik juga. Miss ngomong nggak marah-marah kok, masa kamu marah-marah gitu kan? Terus didengerin gitu, nggak kalau didengerin, terus nanti kita kasih pengertian, coba gimana ya, sambil diajak mikir sendiri. Yaitu tadi, kalau kita tiba-tiba datang sebagai polisi dalam hidup mereka, ya mereka menganggap bahwa figur orang tua, figur guru itu nyebelin banget. Ya, ya. Karena udah ngerasa gede, tapi belum gede-gede banget sebenarnya. Nanggung gitu kan. Jadi mereka masih tetap butuh bimbingan kita, tapi kita mulai ajak mereka untuk berpikir secara kritis sebagai calon orang dewasa juga. Bu Indah, ini pertanyaan terakhir saya gabung juga sih. Jadi ada pertanyaan gini, apa boleh sih orang tua itu mengarahkan anaknya untuk kerja sebagai apa? Anaknya sudah dua ini besar-besar ya. Yang satu itu kuliah, yang satu S2 ini dan mau beranjak ke apa itu namanya rumah tangga lah ya. Nah, sebagai ayah ini apa namanya apa yang mesti dia lakukan ya? Oke. Yang pertama tadi untuk mengarahkan pekerjaan sebagai apa? Itu kan sebenarnya pertanyaan saya tiap hari ya. Ini saya salah nggak ngomong nih? Sebagai guru kan saya ngasih informasi sebanyak-banyaknya gitu. Sebenarnya mungkin saya pernah mewawancarai, kita lagi ngobrol talk show begitu waktu kita pandemi, karena nggak bisa ragam profesi yang tadi Pak Rudi, nggak bisa datang ke tempatnya kan masih pandemi, jadi saya mengundang beberapa profesional untuk sharing tentang pekerjaan mereka. Ada salah satu notaris yang waktu itu saya undang gitu, beliau tuh punya, ini saya pinjam kata-kata beliau, jadi beliau tuh bilang begini, semua orang tua itu pasti mau yang terbaik buat anak-anaknya. Bahkan di saat mereka bilang, kamu jadi inilah nak, kamu kerja ini aja nak. Itu pasti ada alasan baik di balik permintaan mereka itu. Ya, ya.
Nah, itu pasti gitu. Jadi mengarahkan itu boleh. Tapi sekali lagi, berikan anak kepercayaan untuk membuat keputusan. Ya. Gitu. Kenapa? Kadang-kadang memang anak-anak yang sayang banget sama mama papanya. Jadi kalau nggak mau ngecewain mama papanya, mama papa tuh nggak apa-apa aku kerja ini gitu. Ada kan anak-anak yang seperti itu kan? Ya, ya. Itu ya papa tuh maunya kamu tuh ini sih kerjanya di bank aja, nggak Hmm. usah nggak usah kerja sosial begitu. Kalau kerja di bank kan, nah gitu kan. Oh ya Ya, ya. udah, papa maunya itu ya. Nah tapi tapi sebagai orang tua gitu berikan anak ruang untuk mengambil keputusan. Dan Hmm. ketika seorang anak sudah mengambil keputusan, percaya nih sama dia bisa bertanggung jawab pada keputusan itu. Jangan direcokin dikit-dikit. Tuh Ya. kan, Papa bilang apa? Nggak nurut sih. Mundur lagi pasti dia. Gitu kan, pasti mundur lagi gitu kan. Jadi Eh, ketika udah dibilang, udah nggak apa-apa kamu kalau pilih itu gitu. hmm. Jadi itu tadi, melihat arahan itu sebenarnya niatnya baik. Nah, tapi itu tadi, berikan kepercayaan sama anak tuh ngambil keputusan sendiri. Sampai kapan anak-anak tuh harus dibuatkan keputusan oleh orang tua? Orang tua kan nggak selamanya juga sama anak-anak, Ya. gitu kan? Nanti kalau bapak tadi yang apa tadi, yang mau S2 ya Pak, yang berumah tangga Eh, tadi ya? ya, jadi dia punya dua anak, yang satu kuliah, yang satunya S2 dan akan mengarah ke rumah tangga ya. Hmm. Nah, apa yang Nah, mesti. kita mundur lagi nih ke awal-awal pembicaraan kita tadi. Pola pengasuhan itu, parenting itu dimulai dari, kalau saya tadi bilang sebelum lahir harusnya, sampai dia Hmm. dewasa. Dewasa umur berapa? 18 tahun. Berarti sudah dewasa atau belum anaknya? Sudah. Sudah. Berarti Hmm. harusnya apakah sebagai orang tua masih harus mencampuri sampai sedalam itu? Nah, itu coba dikembalikan lagi nih, ditanya. Hmm. Seberapa jauh kita bisa intervensi ke kehidupan anak. Nanti kalau udah berkeluarga, terus-terusan kita intervensi gimana? Nah, nggak Ya, enak juga, nggak enak kan? Kalau betul. udahlah, mungkin beliaunya sendiri kalau tiba-tiba mertuanya datang terus, ini kok gini, nggak enak gitu. Pasti Ya, nggak enak. Nah, sekarang tuh bayangkan itu gimana kalau aku yang jadi mertuaku gitu ke anak gitu. hmm. Enak nggak kalau anakku digituin? Aku aja nggak enak, apalagi anakku gitu kan. Nah, itu jadi itu tadi berikan pemikiran kita, ini loh, papa itu takutnya kamu tuh kalau S2 lagi gitu kan, Hmm. udah mau nikah gitu, nanti bebannya ketumpuk-tumpuk. Tapi ya kalau kamu ngerasa kamu mampu, ya wis papa dukung, papa support dari jauh. Kalau ada apa-apa cerita papa, itu kan lebih baik daripada nggak boleh, jangan gitu kan. Nah, nanti terus-terusan dikit-dikit, Pak, aku boleh gini nggak, Pak? Pak, aku boleh gini. Nanti tiba-tiba nanti tanya lagi ke Pak Rudi, ya oh, apa anakku, Pak Rudi? Dikit-dikit tanya aku. Nanti gitu curhatnya, ganti curhatnya. Ya, jadi Ya, lebih arahnya itu saya melihat bahwa anak-anak yang dewasa, remaja, bahkan remaja ya, itu mm-mm, mereka itu pengen benar-benar diperlakukan sebagai orang yang sudah bisa dipercaya gitu ya. betul. Terus juga enggak hanya bisa dipercaya, tapi juga kayak temen. Mm-mm, Justru kalau komunikasinya lebih kayak apa ya, otoriter atau kayak mm-mm. kayak bahasanya Bu Indah tadi itu polisi ya yang Ya, memaksakan gini-gini, anak justru malah nggak suka, nggak jadi betul. mandiri juga kan ya. Mm-mm. Jadi Oke. komunikasi yang baik, termasuk dia mau S2 atau apapun atau bekerja, berumah tangga, mungkin ya itu tadi kita kasih pemikiran-pemikiran, tapi dia yang ambil keputusan gitu ya. Betul. Ya, Gitu. wow, thank you Winda untuk waktunya. Iya. Tapi saya ini sih Bu Indah cukup surprise dan apa ya bersyukur. Ini yang banyak tanya ini dari apa seorang ayah gitu. Hmm, Dari ya, jadi ya semoga ini jadi jawaban mereka juga dan ayah-ayah mm, yang lain. iya, Maksudnya hati ayah kembali ke anak-anak dan hati betul. anak-anak kembali ke ayah gitu. Iya, saya malah seneng gitu. Soalnya ya biasanya yang datang parenting itu ibu-ibu. Ah, Betul. Bapak-bapak jarang gitu. Ntar belajar dari mama aja. Kalau bapak-bapak yang ada gitu, seneng saya gitu kan. Nggak saya aja. Biasanya narasumber parenting itu biasanya malah seneng banget kalau ada eh, pesertanya tuh dari bapak-bapak.
nggak hanya Ya, ibu aja gitu. Karena bapaknya akhirnya mau terlibat dalam pengasuhan anaknya, nggak hanya ibu aja gitu. dan itu satu paket ya Bunda, sekali lagi ya, satu paket, nggak bisa Mm-mm. dipisahkan. Dan Iya, pendidikan paling utama, paling awal ya di keluarga, benar Bunda betul, ya. betul, Sedangkan untuk misalkan di sekolah ataupun di apa, tempat ibadah atau apapun, itu semuanya pendukung lah ya, betul. pendukung. Sekolah itu support system, tempat Hmm. ibadah itu support system gitu.